Dengarkan suara dari kampus. Dimulai dari Balairung Universitas Gadjah Mada pada 31 Januari lalu, seruan keprihatinan atas kondisi sosial politik belakangan ini terus bergema dari kampus lainnya. Pernyataan keprihatinan yang disampaikan Sivitas Akademika Universitas Gadjah Mada itu bukan yang pertama, khususnya menjelang pemilu 2024. Sejumlah individu yang menamakan diri Gerakan Nurani Bangsa sebelumnya bersafari menemui sejumlah tokoh untuk menyampaikan keresahan dan kegelisahan serupa. Namun setelah seruan dari UGM Yogyakarta tempat Presiden Joko Widodo menjadi salah satu alumnusnya, seruan senada lalu muncul dari kampus lainnya. Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, seruan itu bahkan dibacakan oleh Rektor Fathul Wahid pada 1 Februari lalu. Benang merah dari berbagai seruan itu adalah mendorong bangsa ini kembali ke jalan atau koridor demokrasi. Untuk itu, terkait pemilu 2024, semua pihak diminta tak hanya mematuhi peraturan perundang-undangan, tetapi juga menjunjung tinggi etika dan moral, serta mengedepankan nilai-nilai kerakyatan dan keadilan sosial. Mereka yang bersuara di kampus hampir semuanya berpendidikan tinggi dan tentunya punya pengetahuan, serta kesadaran tentang apa yang tengah terjadi. Karena itu, sembrono jika disebutkan mereka yang bersuara itu telah dipolitisasi atau disertai kepentingan politik tertentu. Meski disebut sejumlah pihak agak terlambat, suara keprihatinan itu memberi harapan baru bagi demokrasi di negeri ini, yaitu ternyata masih banyak intelektual sejati di kampus-kampus Indonesia. Dituliskan oleh Firman Nur, intelektual sejati dalam pandangan Jean Paul Sartre, mereka yang turut memperhatikan kondisi sekelilingnya dan ikut memberikan sumbangan pikiran dalam turut memecahkan persoalan negara dan masyarakat. Intelektual yang tak peduli akan kehidupan sosial dan politik serta penuh kompromi dengan kekuasaan sebagai intelektual palsu. Sejarah menunjukkan selalu ada kehadiran intelektual sejati dalam momen penting perjalanan bangsa ini. Misalnya, peristiwa Kebangkitan Nasional 1908, Sumpah Pemuda 1928, Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 1945, peristiwa 1965-1966, hingga Reformasi 1998. Intelektual sejati turut mengantarkan bangsa Indonesia menuju tahapan berikutnya. Sampai saat ini memang tidak ada aturan hukum yang mewajibkan elit penguasa untuk mendengarkan seruan dari intelektual di kampus. Namun, sejarah perjalanan bangsa ini juga mengajarkan untuk jangan melalaikan suara keprihatinan tersebut. Masih ada waktu untuk menjawab suara keprihatinan dari kampus tersebut. Setidaknya dengan memastikan bahwa saat ini hingga berakhirnya tahapan pemilu 2024, semua aparat bertindak netral. Tak ada intimidasi dalam berbagai bentuk kepada rakyat, dan tak ada manipulasi suara serta politik uang dalam berbagai variasinya. Semoga ini bukan sekedar harapan,